Ya kalau misalnya saya meminjam bahasanya Pram, mungkin ya itu adalah sebuah jalan yang sunyi di mana kita akan akan riuh gitu di dalam otak kita gitu. Kita sendirian tapi kita riuh gitu. Dibuat tulisan itu? Jadi kalau misalnya ini pertanyaan yang klasik sebetulnya Klasik. tapi agak sulit dijawab. Jadi kalau misalnya ditanya dari mana sih inspirasi menulisnya? Sebetulnya kita nggak perlu lari jauh-jauh ke sesuatu yang jauh sih ya Jauh. dari diri. Bisa dari sesuatu yang dekat. Misal nih karya saya yang Babat Kopi Parahyangan ini mulainya dari karena sesederhana saya suka ngopi aja. Oke, ketemu lagi bareng Baik di sini di channelnya Ide Kita Kita, tentunya channel yang menginspirasi dan mengapresiasi. Hari ini kita kedatangan tamu, baru kali ini kita kedatangan tamu perempuan, dan dia seorang penulis. Langsung aja kita kenalannya. Halo Kak, Halo. apa kabar nih Kak? Baik Kang, apa Halo, kabar? tadinya aku mau tos loh. Oh tos ya udah. Aku biasanya gini sih Oh Kang. gini ya. Iya. Kak, makasih lo udah datang. Sama-sama. Makasih Datang udah dia udah diundang jauh-jauh ya. hari dari jauh-jauh dari mana? Jauh Oh, banget. jauh banget Oh, ya. pokoknya jauh banget. Ya. Kak, sibuk apa nih sekarang Kak? Sekarang kayaknya sibuk kuliah. Sibuk kuliah gitu. Oke. Kak, seperti biasa nih, Kak Evi, seperti biasa nih di channel kita tuh sebelum kita ngobrolin hal-hal yang bisa menginspirasi buat teman-teman, sahabat-sahabat ide, aku pengen tahu dulu sih Kak tentang masa kecil Kakak. Yang tentunya ada relevansinya dengan hobi menulis, karena beliau itu seorang penulis buku. Iya bener banget ini tebakannya. Jadi saya sering banget ditanya kenapa sih bisa jadi hobi nulis. Yap. Dan itu sebenarnya bermula dari saya berumur 9 tahun. 9 tahun. 9 tahun suatu hari saya anaknya agak nakal gitu kan. Jadi kalau dulu kan nonton di TVRI itu nggak boleh malam-malam gitu Iya. ya, dan nggak boleh nonton Dulu film zaman barat. TVRI ya, SCTV gimana Iya Kak? ya ampun, ups. Jadi ketahuan umur ini bukan Ya. itu TV digital gitu. Ya. Nah terus udah gitu satu hari ada penayangan film judulnya Gone with the Wind. Oke. Nah terus udah gitu saya nonton sama ayah saya dan saya sangat terpukau banget dengan film tersebut gitu. Itu kan ceritanya tentang perbudakan. Perbudakan. Dan ada perang saudara gitulah di Amerika. Bagaimana budak kulit hitam itu kemudian berusaha ada yang membebaskan diri gitu. Nah itu tuh kayaknya menyentuh banget gitu ya. Terus udah gitu saya juga lihat pemerannya itu perempuan, wow ini hebat banget gitu. Terus saya mikir aduh saya pengen banget nih bikin karya yang bisa menyentuh hati seseorang. Oke. Jadi dari situ udah ada bayangan buat pengen berkarya ya di usia Iya. 9 tahun loh teman-teman. Iya, terus ayah Aku saya 9 tahun kemana aja? Iya, ayah saya bilang kalau misalnya film Gone with the Wind ini dari novel. Dan ya udah saya cari tahu kan, saya lihat oh ternyata ada novelnya. Dan ketika baca, oh ini lebih dahsyat lagi nih. Dibanding filmnya, bukunya Yes. lebih Iya, lebih- tapi sama-sama dahsyat sih dua-duanya gitu. Terus jadi saya pengen kalau nggak jadi sineas gitu yang bikin film, saya pengen jadi penulis gitu karena saya pengen bisa menyentuh hati seseorang gitu. Iya. Seperti itu. Jadi salah satunya terinspirasi dari film ya. Iya, film dan novel. Tapi untuk saat ini di era sekarang itu menulis dan film itu sangat relevan ya. Jadi Iya, bisa sebetulnya dua-duanya deh. bisa banget. Terus masa remaja gitu yang kan itu 9 tahun tuh masa-masa Iya. remaja, apa yang bikin makin kuat keinginan untuk membuat karya tulis? Jadi keluarga saya tuh memang keluarga yang suka baca. Oke. Jadi punya ada basic dari keluarganya suka baca. Iya, jadi setiap orang tuh punya majalah masing-masing Oke. gitu. Kalau misalnya ayah saya dulu Kompas, PR gitu kan, ibu saya dulu Bintang gitu ya, apa gitu. Nah, anak-anaknya tuh dikasih majalah Bobo, Ya, itu dia. Gadis Hai dan lain sebagainya gitu. Jadi saya tumbuh dengan bacaan-bacaan itu gitu sampai saya SMA kayaknya masih Sampai SMA. langganan majalah Bobo itu gitu.
dan mulai tertarik Kalau untuk zaman dulu menulis tuh, gitu. jujur saya juga terinspirasi itu kenapa hobi baca. Salah satunya waktu ulang tahun dihadiahin langganan bobo, Kak. Jadi Oh, kenapa suka baca ya waktu kecil di langganan ngejar bobo gitu. ternyata Bobo berjasa Bobo. banyak. Dan remaja gadis gitu. Jadi bobo Iya. sama gadis. Enggak. Eh, Jadi pas remaja tuh kapan mulai bikin tulisan? SMA? Apa? bikin tulisan dari SD. Dari SD Dari udah SD. bikin Kalau zaman sekarang mungkin orang-orang nyebutnya itu fanfic ya. fanfic. Jadi saya nonton dulu tuh ada apa ya, kartun judulnya Candy Candy. Terus tapi sayangnya diputarnya tuh kayak nggak lengkap gitu. Terus saya ngeliat endingnya kok gini ya gitu. Terus saya nggak puas. Saya akhirnya bikin versi sendiri gitu. Dan akhirnya ngeliat Bobo, pengen juga nih bikin majalah gitu. Terus ya saya sama kembaran saya nih bikin majalah sendiri. Oh, Dan kami sebarkan di kelas Iya, gitu keren waktu sih. SD. Zaman SMA kan mading-mading udah pasti nulis kayak ya, itu memang Nggak di mading sih sebenarnya ini. di nggak ada madingnya, nggak ada jadi madingnya. bikin aja, bikin Oh, bikin jadi di kertas bikin terus gitu. dibagiin ke teman-teman gitu. Iya, Oh, diputar menarik ke sih. teman-teman. Unik sih, jarang banget ya. Gitu. Nah, mulai lari ke nulis novel tuh di usia berapa? Kalau misalnya disebut saya belajarnya apa dulu ya, mungkin saya belajar secara serius itu saya berangkat dari nulis puisi. Oh, nulis puisi dulu. Kemudian belajar cerpen, terakhir itu novel. Novel itu di tahun 2008 kayaknya. 2008. 2008 itu buku pertama. Buku pertama. Totalnya udah berapa karya Kak sekarang? Kalau yang remaja yang saya tulis sendiri itu mungkin baru 3 ya. Kalau 3. novel 2 novel remaja, 1 novel dewasa ini yang baru babat kopi. Tapi ada juga karya yang saya berkolaborasi sama kembaran saya gitu. Oh, jadi yang kemarin kakak tuh hobi nulis juga ya? Iya. Menarik sih Kak. Nah, jadi ternyata dari hobi baca memulai untuk menulis kan memang ini kan ya. Jadi untuk bisa menulis tuh mau nggak mau harus baca dong. Berarti Iya, kan ya, pasti. harus baca ya. Nah, Kak, ketika bikin tulisan atau proses kreatif itu terjadi gitu, sebetulnya inspirasinya gimana sih? Kakak menemuin inspirasi buat tulisan itu? Jadi kalau misalnya ini pertanyaan yang klasik sebetulnya, Klasik. tapi agak sulit dijawab. Jadi kalau misalnya ditanya dari mana sih inspirasi menulisnya, sebetulnya kita nggak perlu lari jauh-jauh ke sesuatu yang jauh sih ya Jauh. dari diri. Bisa dari sesuatu yang dekat. Misal nih karya saya yang babat kopi Parahyangan ini mulainya dari karena sesederhana saya suka ngopi aja. Karena suka ngopi. Iya gitu. Dan saya suka sejarah ya Suka udah saya sejarah, combine gitu. Terus ikut kayak semacam pendidikan formal untuk menulis atau memang basic dari perkuliahan? Enggak. Kalau misalnya kuliah saya kan dulu di jurusan komunikasi. Terus udah gitu sekarang antropologi. Jadi nggak ada sih. Jadi saya benar-benar belajar nulis itu otodidak ya. Tapi saya juga belajar berkomunitas. Jadi di situ saya benar-benar mendapatkan ilmunya tuh dari komunitas. Dari komunitas. Ada pelatihan ini, ada pelatihan ini. Jadi sampai sekarang pun kalau misalnya ada pelatihan saya masih suka, yang ini saya pengen ikut gitu. Jadi lebih aktif juga ya di komunitas, dan itu memicu juga ya, menginspirasi juga buat kakak bikin motivasi untuk menulis ya. Iya. Belajar. Ada nggak kesulitan untuk saat memulai? Karena memang kebanyakan klise juga sih. Kalau termasuk aku nih, aku pengen punya tulisan, tapi memulai itu susah gitu. Kakak ketemu nggak dengan masalah-masalah untuk, aduh susah banget sih memulai gitu? Iya. Ketemu banget. Gimana Kak cerita biar teman-teman juga punya trigger juga tuh kalau misalnya ketemu dengan, aduh susah memulai nih gitu. Iya. Jadi sebetulnya untuk memulai itu susah banget, tapi untuk menyelesaikan itu lebih susah banget. Memulai susah banget dan menyelesaikan juga Lebih susah, lebih susah. Bagaimana agar misalnya kita mau memulai
ini sekali lagi klise, tidak ada sesuatu yang istimewa dari tips ini, bahwa kita harus tahu tujuan kita menulis untuk apa. Oke. Karena tujuan itu yang membimbing kita untuk menulis. Betul. Dan ada kalanya kan kayak writer's block atau kita malas dan lain sebagainya. Ketika kita ingat tujuan kita nulis itu apa, kita akan bergegas gitu. Jadi bagaimana cara memulainya? Cara memulainya adalah kita tentukan dulu tujuannya. Kalau saya begitu. Oke. Jadi tujuannya nulis tuh buat apa? Betul. Entah itu misalnya untuk eksistensi kah, atau memang ingin berbagi ilmu, atau memang ya seru-seruan aja, atau ya katarsis atau apapun Ya. itu gitu. Jadi memang kita harus punya tujuan dulu ya. Jadi kalaupun ketika kita punya tujuan, walaupun mau selesainya agak lambat, pasti sampai. Iya. Gitu. Kalau boleh tahu, ketika kalian nulis tujuannya apa sih Kak? Ya itu tadi mungkin ya, karena terinspirasi waktu kecil itu pengen berbagi gitu ya, pengen membuat karya yang menyentuh gitu. Salah satunya mungkin itu ya. Iya, jadi karena tontonan yang menyentuh saya itu Gone with the Wind itu kan bercerita tentang perbudakan, bercerita tentang ketidakadilan gitu ya. Terus saya melihat, saya nggak tahu juga sih ini pikiran anak-anak umur 9 tahun gitu. Ya ampun, dunia ini gak adil gitu. Ya ampun, kenapa peradaban itu harus memperbudak manusia dan lain sebagainya. Terus jadi saya yang kecil mungkin berpikiran bahwa saya ingin mengubah peradaban jadi lebih baik gitu. Tapi bagaimana caranya? Ada banyak cara gitu. Tapi yang mungkin saya bisa ya, saya ingin menulis. Saya ingin menyentuh hati seseorang agar ya dunia ini jadi lebih baik. Mungkin itu jalannya gitu. Keren sih, keren banget. Terima kasih. Kak, sedikit agak keluar sih. Menurut Kakak untuk menjadi seorang penulis tuh masa depannya kayak gimana sih? Maksudnya potensi untuk jadi seorang penulis khususnya di Indonesia. Oke. Jadi apa ya namanya, profesi sebagai penulis itu kan sebetulnya umum. Maksudnya umum tuh kayak gini. Apa sih sekarang yang nggak berhubungan dengan tulisan? Betul. Gitu. Kalau misalnya kita bicara bagaimana masa depan seorang penulis, justru di zaman digital seperti ini terbuka lebar sekali, Sangat banyak sekali, potensial banget ya. potensial banget gitu. Tapi kalau misalnya kita bicara mau nulis apa nih, lebih spesifik lagi itu tentunya jadi berbeda gitu masa depannya seperti apa. Tapi secara umum saya melihat bahwa tren menjadi penulis itu justru semakin berkembang. Semakin terbuka ya. Iya. Apalagi sekarang banyak banget aplikasi-aplikasi yang bisa menampung tulisan kita kan. Wow. Dan makin beragam profesinya. Dan mungkin beragam gitu. Betul. Termasuk nggak tulis novel aja kan, ada content writing segala macam. Iya. Ya. Ya mungkin sekarang yang paling ramai itu ya Betul. copywriting. Copywriting. Aduh, ini minumnya mana ya? Oh, ya. Waduh, terima Kasih kasih. kopi nih Arabica Oh. specialty dari Kopi Bandung. Ya. Iya, Makasih siap. Kak Vita. Makasih. Minum aja dulu deh Kak. Aduh, aku jadi deg-degan ya dimintain testimoni. Iya. Aduh. Enak. Nah, jadi memang kakak tuh KFV memang suka kopi ya. Suka kopi. Nah kebetulan juga teman-teman sahabat ide, KFV itu punya satu karya, bukunya judulnya Babat Kopi Parahyangan. Aku pengen nanya sedikit tentang Kak, ceritain aja dikit aja yang kalau nggak salah ini tuh tentang seorang pria yang dari luar pulau gitu ya, terus jalan-jalan ke daerah Parahyangan gitu ya. Kurang lebih gitu ya. Bener gak sih? Iya, Coba kayak merantau ya. merantau ya. Coba Kak ceritain deh tentang Babat Kopi Parahyangan ini sedikit aja. Oke, jadi kalau secara premis Babat Kopi Parahyangan ini bercerita tentang sejarah kemanusiaan di Parahyangan, tapi dia berbicara lewat media kopi. Dan lebih spesifiknya lagi ini masanya itu di zaman tanam paksa. Jadi kalau misalnya kita bicara sejarah Parahyangan, ternyata kopi ini memberikan trauma tersendiri ya. Oh, di kopi bisa zaman itu. zaman dulu bikin trauma itu ya? Iya,
gitu. Nah, tapi ini memang sudut pandangnya itu tokoh utamanya itu memang dia dari Minang. Dari Jadi Minang. dia merantau ke Parahyangan karena dia ingin menjadi bandar dagang. Oke ya. Gitu. Biasanya orang Minang itu memang merantau untuk berdagang ya. Keren sih. Terus Iya, terus di tengah perjalanan dia ke sana, karena kan dia sebetulnya dikasih cerita gitu lah, dia bertemu seorang pelaut, terus dia bilang bahwa oh di Parahyangan itu di situ adalah sarang mutiara hitam gitu kan, jadi kalau kamu mau minum kopi yang kayak gimana semuanya enak di sana gitu. Oke. Dan terus udah gitu pas dia datang ke sana dia menemukan kenyataan yang sulit gitu, yang pahit gitu. Ternyata pahit seperti kopi. dia harus merasakan menjadi ya katakanlah seorang budak gitu. Ya. Menarik sih buat teman-teman yang pengen tahu lebih jauh tentang bukunya, mungkin bisa dibeli di, kalau nggak salah di bagian kiri ya, Iya, di bagian kiri. Toko-toko buku juga ada ya, toko buku online. toko buku online juga ada. Nanti kita cantumin linknya ya. Kak, pesan apa sih yang pengen disampaikan ke pembaca lewat buku Babat Kopi Parahyangan ini? Kalau pesan itu biasanya saya nggak akan jawab ya. Karena bagaimanapun ketika karya sudah dilemparkan ya pesan Oke, itu jadi beragam gitu. betul, betul. Itulah keunikan buku. Jadi buku itu memang kalau buat saya nih Kak, buku itu adalah solusi, karena saya setiap kalau ada masalah, salah satunya daripada curhat saya carinya ke buku. Oh, Gitu. Karena buku itu dengan membaca kita jadi kaya akan sudut pandang. Setuju nggak? Setuju. Setuju banget. Ya itu sih opini pribadi gitu. Setuju banget. Kak, minum lagi nggak apa-apa Kak? Jadi kopi ini tuh kita punya kopi dari kebun kopi kita tuh di Manglayang Kak. Kebetulan kita punya kebunnya, kita punya alat mesinnya untuk hingga akhirnya jadilah produk ini kopi Bandung. Itu Manglayangnya itu dekat Batu Kuda gitu atau gimana? Iya, dekat Batu Kuda. Iya, soalnya saya bulan April tahun ini saya sempat ke sana. Terus udah gitu saya lihat kan, loh di sini ada kebun kopinya Ya, gitu. ada. Kayak iya saya nggak tahu sih udah berapa lama, tapi dia udah tinggi-tinggi sih si kopinya. Mungkin usianya ya ada 3 tahun gitu ya. Nanti kita juga bakalan ajakin tamu-tamu kita buat wisata ke sana, wisata minat khusus. Unik tuh ya, jalan-jalan ke kebun kopi gitu. Seru banget. Seru banget gitu ya. Kak, lanjut lagi, aku nanya-nanya ya Kak. Kalau menurut Kakak, aku sedikit melebar nih tentang minat baca. Minat baca di Indonesia tuh menurut Kakak kayak gimana sih Kak? Dan penting nggak sih membaca sebetulnya? Oke. Jadi yang pertama, penting nggak membaca? Tentu saja penting sekali. Kalau mau jadi penulis, syarat utamanya harus membaca ya Iya, Kak ya? harus mau membaca. Nah, saya suka ditanyakan gimana sih minat literasi atau bukan pertanyaannya. Saya sering banget dengar bahwa minat literasi orang Indonesia tuh rendah gitu. Nah, jadi saya kadang-kadang berpikir, ini maksudnya literasi apa Karena baca? literasi itu luas kan ya? Iya, gitu ya. Jadi pertama yang dimaksud adalah literasi yang ada dalam definisi literasi atau baca gitu kan. Kan di dalam literasi itu ada membaca. Betul, Tapi membaca. sebetulnya kan literasi itu lebih Betul. holistik gitu kan. Iya. Nah, kalau misalnya minat literasi kayaknya setiap orang apa ya? Ya harus berminat gitu. Tapi kalau misalnya ditanya minat baca di kita rendah, itu saya nggak setuju. Nggak setuju. Jadi saya pikir orang Indonesia itu suka baca kok. Suka baca. Minat bacanya tinggi, dan kalau minat bacanya tinggi itu akan mendorong minat literasi yang tinggi. Oke. Gitu. Jadi cuman masalahnya kayak gini, judgement gitu ya. Judgement ketika orang ngomong minat baca di Indonesia tuh rendah gitu. Ya harus dicari tahu dulu dong gitu. Kenapa bisa ada survei yang mengatakan bahwa rendah gitu? Apakah memang tidak tersedia bacaannya gitu kan? Kalau dulu ya secara masih kita berpegang pada buku-buku fisik. Betul. Atau sekarang secara digital gitu, orang sudah beralih ke digital. Apakah tersedia aksesnya gitu? Yang penting itu kan ketersediaan akses. Ketika akses itu tidak ada, ya jadi rendah. Tapi kan bukan itu masalahnya. Betul. Gitu.
Nah, juga itu mungkin ada kesalahan pemahaman juga tentang definisi literasi di kalangan umum gitu ya. Jadi literasi itu identiknya dengan membaca, padahal lebih Iya. kompleks daripada itu ya. Oke. Ya intinya sih bisa berpikir kritis lah ya Iya. gitu. Syarat untuk bisa berpikir kritis tuh mau nggak mau harus Harus baca. bacanya harus jago gitu, harus kuat lah kebiasaan membacanya ya. Salah satunya Salah ya. satunya ya. Kak, kalau seorang penulis tuh biasanya punya tokoh nggak? Tokoh yang menginspirasi. Boleh dong, aku pengen tahu tokoh yang menginspirasi kakak penulis-penulis di Indonesia siapa dan yang di luar siapa? Oke, jadi idola. Dan kenapa mengidolakan dia gitu ya? Pasti ada pembedanya kan, setiap Iya. penulis tuh pasti ada pembedanya. Ya, idola saya yang pertama yaitu ya, Margaret Mitchell. Dia Margaret yang nulis Gone with the Wind tadi. Oke. Kalau yang di luar ya, Margaret Mitchell, ada Paulo Coelho. Ciri khasnya gimana Kak? Menurut Kakak? Jadi kalau misalnya, sayang sekali Margaret Mitchell itu dia hanya menuliskan satu karya seumur hidupnya gitu. Jadi ciri khasnya adalah dia berbicara tentang kemanusiaan, tapi apa ya, dia punya keberanian untuk berbicara yang tidak pada zamannya mungkin ya. Wow. Begitu. Nah, kalau Paulo itu dia kalau saya nilai sih Paulo kok siapa? Iya, dia. apa sih? Nah, itu tuh dia ada apa menyatukan banyak aspek, Yeah. tapi yang paling kental menurut saya justru aspek spiritualnya. Aspek spiritualnya. Spiritual. Dan karyanya beliau banyak ya? Iya, itu. Nah, kalau misalnya di Indonesia, saya suka Ayu Tami. Ayu Tami, oke, Saya sama suka suka. Pramudia Pramudia. Tatur. Terus siapa lagi ya? Ada juga sih yang dari Jepang itu Naoto Urasawa gitu kalau nggak salah ya. Tapi itu penulis komik. Komik. Jadi sekarang tuh bukunya lebih ke fiksi ya kayak buku-buku fiksi ya. Oke deh, ini pertanyaan terakhir nih mungkin Oke. karena memang kita terbatas dengan durasinya. Ya. Kak, aku pengen kakak sapa teman-teman sahabat ide Oke. biar siapa tahu dari mereka ada yang pengen jadi penulis atau memang sedang melakukan proses kreatif penulisan gitu agar lebih semangat dan termotivasi untuk tetap menulis. Oke. Halo sahabat ide. Sahabat ide yang ingin menjadi seorang penulis. Saya bicara pahitnya saja bahwa penulis itu ya kalau misalnya saya meminjam bahasanya Pram, mungkin ya itu adalah sebuah jalan yang sunyi di mana kita akan riuh gitu di dalam otak kita gitu. Kita sendirian tapi kita riuh gitu. Dan kita akan mengalami banyak sekali bentrokan di dalam diri. Nah, itu mungkin adalah fase yang paling menyenangkan dan fase yang paling sulit gitu. Dimana kita akhirnya bisa berkompromi dengan diri kita sendiri. Kita mau menulis apa, kita mau menyampaikan apa, dan kita tidak berharap banyak kepada orang-orang untuk mengapresiasi karya kita. Tapi kalau saya pribadi, menulislah untuk orang-orang yang tepat. Karena ketika kamu menulis untuk orang yang tepat, menurut kamu ya tulisannya, itu diberikan kepada orang yang tepat. Walaupun hanya satu orang, dia akan tersentuh dan dia akan membuat perubahan. Luar biasa. Saya juga terinspirasi. Jadi buat teman-teman ide yang sedang melakukan proses kreatif menulis atau pengen jadi penulis, tetap menulis lah gitu, walaupun di perjalanannya sunyi. Itu mungkin yang saya tangkap Kak. Iya. Tapi menyenangkan kok. Kenapa? Menyenangkan. Menyenangkan betul. Kabar, jadi panjang lagi. Eh. Katanya juga menulis tuh sebagai terapi juga bisa ya. Iya. Terapi mental health. Apalagi kondisi sekarang itu banyak orang yang kena mental ya. Salah satunya dengan menulis. Jadi healing itu nggak perlu jalan-jalan. Ya, healing tuh ada di sini. Iya. Gitu. Bukan kita pindah tempat, badannya kita pindah gitu. Kurang.
bingung lagi, stres lagi gitu. Tapi healing itu ada di sini. Ya, Healing salah itu ada di satunya sini. terapinya dengan menulis, dan itu riset membuktikan juga bahwa menulis itu bisa menjadi terapi untuk mental. Ya. Oke sahabat tidak, keterbatasan waktu juga yang membatasi obrolan kita. Sebetulnya menarik banget sih, Kak. Banyak banget yang pengen aku tanyakan. Mungkin di waktu lain kali lah dengan tema yang berbeda. Terima kasih buat Kak Epi udah datang di ide kita. Ya, terima Jangan kasih. sungkan lagi kalau kita undang lagi ya. Siap. Oke. Oke, buat teman-teman ide, cukup sekian dulu. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih.